Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunira Nurhidayati dengan NBI 11119.063. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran LSM dalam governansi publik. Pelaksanaan governansi publik tidak terlepas dari peran serta pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil merupakan suatu wadah partisipasi masyarakat yang berfungsi untuk menampung aspirasi mereka dalam bentuk organisasi atau yang sering disebut dengan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM dapat menjalankan peran dan fungsi serta kontrol sosial secara independen dan tidak terikat dengan ruang lingkup pemerintahan. Dalam pelaksanaan governansi publik, LSM berperan aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat. Bukan menjadikan masyarakat menjadi semakin kacau dengan adanya isu-isu palsu yang meresahkan masyarakat. Salah satu bentuk keterlibatan LSM dalam pelaksanaan governansi publik adalah dengan adanya advokasi kebijakan. Di sini LSM dapat mengikuti bagaimana proses pembuatan kebijakan, mulai dari proses penyusunan hingga proses evaluasi kebijakan. Di sini LSM memiliki 4 peran penting bagi masyarakat. Yang pertama, peran peningkatan kesadaran atau awareness raising. Yang kedua, advokasi kebijakan atau policy advocacy. Yang ketiga, pengembangan institusi atau institution building. Yang keempat, pengembangan kapasitas atau capacity building. Malang Corruption Watch atau MCW merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang mengambil peran kontrol di bidangnya. MCW mengambil isu kebijakan publik sebagai wujud ketidakpuasan kelompok masyarakat sipil. Dalam hal ini, kebijakan daerah masih dirasa belum mampu mengakomodir kepentingan masyarakat. Mulai dari peraturan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak mengherankan apabila kebijakan-kebijakan yang dihasilkan sama sekali tidak mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat. Di mana seharusnya dalam proses pembuatan kebijakan harus melibatkan masyarakat. Hal ini membuat LSM cenderung kurang berperan aktif dikarenakan adanya faktor-faktor yang kurang mendukung keikutsertaan dari LSM ini, sehingga perlu adanya dukungan dari pihak lain seperti pihak akademisi. Ada beberapa faktor yang kurang mendukung peran serta LSM, yakni yang pertama, faktor politik. Faktor politik seringkali tidak mendukung adanya ruang bagi LSM untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Yang kedua, yakni faktor agama. Mayoritas LSM terbentuk dengan nilai agama yang membuat LSM hanya fokus kepada pemeluk agama tertentu. Yang ketiga, faktor legalitas. Di sini masih banyak LSM yang belum memiliki legalitas, sehingga kurangnya perhatian yang diberikan pemerintah kepada pihak LSM. Yang keempat, faktor keterbatasan sumber daya. Dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh LSM, membuatnya kurang dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi, sehingga pengetahuan yang dimiliki juga terbatas. Agar LSM dapat ikut serta di dalam pembuatan kebijakan, maka perlu adanya edukasi mengenai analisis dan opsi-opsi kebijakan. LSM juga perlu bekerja sama serta melobi pihak-pihak yang dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan.
Apabila kebijakan yang dibuat belum sesuai dengan keadaan masyarakat, maka perlu adanya litigasi atau membawa kebijakan ke pengadilan untuk dilakukan uji materi. Dengan demikian, peran dan fungsi lembaga swadaya masyarakat bagi governansi publik dapat berjalan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.